Ini serius ini. Jadi gini, di podcast On The Street ini kita ngomong boleh santai, tempat boleh apa adanya, audio tapi enak, materi pembicaraan harus benar. Kenapa dulu keluar dari Yovie Nuno? Iya, Yovie Nuno itu kan sebenarnya rolling ya. Oke, halo guys, teman-teman semua apa kabar? Kita ketemu kembali di podcast kali ini. Asik. Sebelah gua udah ada Dudy Oris. halo guys, kudu halo guys sekarang. Halo guys. Halo guys. Cek kaya iki lah. Kita ikut aja lah. Ya. Gak boleh. Tapi ini kan beda. Itu saja. Ini beda. Ini beda ya. Jadi lebih santai. Santai ini podcast on the street. On the street. On pokoknya di luar. Yang lampu juga nggak modal, lampunya dari Gusti Allah. Iya. Bener-bener grebek koma. Soalnya gak ganti. Iya. Kan lihat mulus-mulus titik. Kalau lihat mulus-mulus titik ya beginilah Dudi ya. Iya. Dud, apa kabar Dud? Baik, alhamdulillah Mas. Ya Dud, udah lama gak ketemu. Adik lama Bolo Lawas dari Surabaya. Guruku ini, Pak Sun. Guru apa? Guru acur kayak gitu. Dud, saiki kesibukan apa aja? Sibuk masih nyanyi masih Mas. Nyanyi terus. Nyanyi masih. Terus ya karena nyanyi sekarang sendiri solo. Ya. Banyak kegiatan di luar nyanyi yang dikerjakan juga. Di rumah sama teman-teman. Oh, sama teman-teman. Ya. Berbentuk band atau solo tetap? Oh, di luar musik. Kalau kemarin kan sama Nuno. Ya. Kalau nyanyinya sendiri, solois. Solois. Belajar kendel kan. Ngomong Nuno, mundur sedikit ya. Enggak inisial kutu nih Mas. Oh, N. Sorry. Inisial Yovie Nuno. Inisial Yovie Nuno ya. Jadi tahu sendirilah gitu. Kenapa dulu keluar dari Yovie Nuno? Iya, Yovie Nuno itu kan sebenarnya aku mulai album pertama tuh Mas. Iya. Tahun 2000 Betul. Aku ketemu Mas Yovie audisi. Terus akhirnya masuk. Oh, itu audisi? Audisi Mas, audisi. Oke. Audisi akhirnya masuk ke Yovie Nuno. Iya. Total 4 album aku rekam sama Yovie Nuno. Iya. Terus akhirnya aku sadar ternyata aku kurang ganteng Mas. Ini serius ini. Jadi gini, di podcast On The Street ini kita ngomong boleh santai, tempat boleh apa adanya, audio tapi enak, materi pembicaraan harus benar. Iya. Udah bener nih. Podcast On The Street no hoax. Kalau permasalahannya kurang ganteng, ya apa sih ceritanya? Gimana ceritanya? Maksudnya? Gak. Jadi memang udah cukup lah Mas. Oh, udah cukup. Aku pikir beneran itu. Kurang apa namanya istilahnya? Pengen nyoba mengeksplor, menantang diri sendiri. Challenge. Ya. Gitu kan maksudnya kalau kita nggak gini, bagi aku tuh berada di zona nyaman itu berbahaya. Banyak masih teman-teman, enak loh Yovie Nuno itu udah enak, jadwal betul. Sudah ini. Iya sih memang. Iya. Cuman ya di satu titik pasti kalau sebagai musisi sampai kapan meluwong terus gitu kan kasarannya ya. Iya. Kasarnya ada meluwong tau ya, ikut orang gitu kan ya. Maksudnya pingin menantang diri sendiri lah gitu kan. Iya. Istilahnya. Ngono aja Mas. Itu aja Mas. Nggak ada permasalahan di dalam. Nggak ada Mas, alhamdulillah sampai sekarang masih berteman baik. Aku itu ngomongnya halus ya, tapi tolong dijelaskan dengan detail gitu. Aku sih santai aja gitu, karena permasalahan itu adalah bagian dari kehidupan gitu. Jadi kalau memang ada permasalahan ngomong aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi memang nggak ada masalah. Jadi hebat, sampai kemarin pas Mas Yovie, Dut, ini kayaknya mau seru-seruan nih sama yang lainnya bareng lagi. Reuni. Oke, ya. Pre-reuni lah. Pre-reuni. Mas Yovie apa kabar? Gitu. Mas Yovie tambah top. Memang itu salah satu musisi jenius di Indonesia. Betul. Iya. Gua kapan-kapan parani ya. Iya. Kita datengin ya. Wani. Cibubur masih kan? Cibubur. Siap. Anaknya nyanyi juga kalau nggak salah. Anaknya sekarang nyanyi. Ya mukanya mirip banget tuh. Iya, cloning dia itu. Aku curiga antara cloning sama anak. Mas Yovie Iya. Oke. Kamu menantang, men-challenge dirimu untuk keluar dari zona nyaman, kemudian beralih ke solo karir. Betul. Apa yang kamu temuin setelah itu? Ya menemukan banyak cerita sih Mas ya pastinya. Karena dengan aku bersolo karir kan, aku lebih bebas mau kerja sama siapa aja, gitu. Terus sistem kerjanya juga aku bisa ngatur sendiri. Lebih free di situnya sih gitu loh. Maksudnya aku mau keluar materi apa, mau bicara tentang lagu seperti apa ya terserah aku.
Iya, otomatis. Iya, di situnya punyamu sendiri betul, ya. Dan kamu sendiri ya. Betul, dan memang ketika aku keluar dari Yofi Nuno itu terus memilih untuk bersolo karir, memang nggak memilih untuk ikut major label. Iya. Ya atau apapun gitu. Jadi udah nggak musim kali major label. Waktu itu masih. Iya, waktu itu masih. Pas aku keluar 2012 masih. Ada beberapa tawaran. Terakhir lah itulah gitu. Jadi kalau sekarang saya bisa bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sudah selesai ujian itu gitu. Karena bagaimanapun itu adalah bagian proses dari setiap musisi Indonesia. Betul. Yang pernah ngalamin era itu. Iya. Istilahnya era analog ke era digital sekarang. Ya. Oke, dalam proses produksi berarti sekarang semuanya sendiri sampai ke pembuatan lagu juga? Oh enggak mas, enggak. Kenapa enggak? Enggak berani. Belum berani apa enggak berani? Enggak berani. Enggak, aku tipe orang yang percaya semuanya ada porsinya sendiri-sendiri. Oke, aku sudah men-challenge diriku sendiri untuk itu tadi cukup bersolo karir gitu kan. Cuman kalau menulis lagu biarkan ahli-ahlinya. Yes. Termasuk tempo hari aku sempat ngobrol sama Mbah Krisna. Iya. Beberapa lagu dia bikin buat kamu ya. Iya. Mbah Krisna. Terus kemudian kalau penciptaan lagu memang diserahkan ke orang yang udah biasa. Iya. Boleh tak tambahin Didi? Apa? Silakan. Jadi memang sebagai penyanyi, aku menempatkan diriku ini cuman sebagai penyampai cerita loh Mas, karepku Mas. Messenger. Ya, messenger gitu loh. Messenger. Jadi aku solo karir ya. Lawas. Ketot tuh. Iya. Sebagai penyanyi cuma cerita lagunya lah, ini mau dibawa kemana. Jadi lebih bebas kan aku cerita kerja sama banyak pencipta lagu ngono Mas, maksudnya Mas. Oke. Samping itu kan ini ya gini, sekarang kan lagi musim semuanya sendiri, era digital. Ada juga istilahnya kan singer songwriter. Ada juga kebanyakan gitu karena banyak orang yang menganggap cerita sendiri mengenai diri sendiri, mengenai pengalaman sendiri itu katanya lebih dalam gitu. Tapi kamu berprinsip hanya sebagai messenger. Satu saat nggak pengen bikin sendiri atau gimana? Kalau sekarang belum, nggak tahu ya. Kalau sekarang bicaranya masih pengen seperti gitu lah. Iya. Terus untuk urusan ini itu produksi, dan inilah istilahnya dari pembuatan dan aransemen dan sebagainya. Pasti kamu andil besar di situ kan? Iya. Genre yang kamu masih angkat tetap seperti di Yofi Nuno atau masih ya? Pengennya sih berubah yang kayak gimana, cuman ya kita harus lihat diri sendiri lah. Cocok nggak cocoknya itu. Iya. Bukan artinya udah nyaman di pop enggak, cuman memang yang sekarang ini ya yang aku rasa masih paling pas aja Mas. Buat aku gitu kan. Iya. Ada beberapa musisi yang ketika memutuskan untuk keluar dari zona nyaman terus jalan sendiri dengan azan. Iya. Break dulu ya sebentar ya. Break dulu. Iya. Kita lanjut lagi, azannya udah selesai. Oke, sedikit lagi lah ya. Meneruskan cerita tadi. Dengan kesendirian ini produksi udah semua kamu jalan sendiri. Beberapa saat lalu kemarin ngeluarin single kan? Single. Nah, gimana hasilnya? Masih jalan aja. Viewersnya lagi jalan. Ya, sebenarnya strategi yang kamu jalanin seperti sekarang ini kayak gimana sih, Dut? Kalau bicara single yang terakhir? Iya. Bicara single terakhir itu marketing dan sebagainya maksudnya? Iya. Yang terakhir yang puasaan kemarin aku rilis itu memang aku single yang rilis dalam kondisi pandemi ya. Jadi memang iseng aja, bisa dibilang iseng, prosesnya iseng, ketemu main ke tempat Mas Krisna, kelentang-kelenting jadi lagu. Cuman nyari teman-teman yang mau ngisi, mau itu kan lagi rame-ramenya itu kan COVID. Wis minimalis saya Mas. Piano sama vokal aja dulu. Kita bikin video lirik ala-ala kan. Sebagai work from home waktu itu ya kan. Jadi aku bikin sendiri di rumah. Ya wis tempel udah ini sendiri. Ya memang ini sih paling enggak bisa membuka pikiran buat para musisi yang nggak tahu harus gimana sekarang dunia musik Indonesia sekarang ini gitu ya. Apakah kita mesti diem ataukah karena masih nggak sedikit orang itu masih berpikiran sebelum 2010 gitu loh. Masih berpikir gimana konvensional. Iya. Aku belum ada label yang ngontrak dan sebagainya. Sebenarnya kalau
info aja ya ini. Kita sama-sama sekarang tahu. Lebih free ya, lebih bebas. Sekarang lebih free. Terus hal-hal yang dulu dikerjakan oleh label itu kita bisa kerjakan sendiri. Bisa urus sendiri, bisa nyari perlindungan. Kalau kita bisa bicara perlindungan karya, ada sudah ada lembaga-lembaganya. Yes, gitu. Nah, untuk urusan lembaga itu ya memang ada pro kontra. Iya. Ada pro kontra, tapi itu nggak perlu kita pusingin lah. Yang penting kita jalan dulu sendiri dan hasilnya. Artinya banyak option kan, Mas? Banyak option untuk mau jalan sendirinya itu mau seperti apa, mau kerjasama dengan ini itu. Iya, betul. Atau mau sendiri juga bebas. Iya. Artinya kalau menurut aku sekarang itu yang betul-betul kita syukuri ya, maksudnya yang di sini adalah kondisinya kreativitasnya itu tidak terbatasi. Mau bikin apa aja itu bebas. Karena medianya sudah terbuka lebar. Betul. Kita yang di kota maupun kamu yang di desa, di gunung, di mana, itu kesempatannya sama. Betul. Itu yang harus di garis bawah. Dibanding zaman dulu, betul. Nunggu talent scout datang, atau kita harus hijrah ke Jakarta. Kita apply, kita istilahnya ngelamar dan sebagainya, kayak kamu tadi audisi di awal-awal karir kamu di Jakarta. Benar. Kayak gitu. Terus kedepannya apa ya namanya, dengan segala kurang lebih atau kendala yang kita hadapi, kita ini kan istilahnya struggle apa ya namanya, solois sendiri gitu ya. Kita indie, Mas. Iya, betul. Balikin indie itu adalah spirit. Oke. Ya kalau dulu kan di zaman ya itu kalau kita bicara 2000 mundur ke belakang gitu kan. Indie adalah musik-musik yang nggak diterima di major label. Betul. Jadi ya kalau idealisku lagi itu ya pingin balikin. Oh, kamu sekarang indie tapi musikmu gitu juga. Indie adalah spirit kalau bagi aku. Informasi ya. Jadi istilah indie atau zaman dulu itu ada major label atau konvensional. Itu adalah maksudnya dulu memang ada perbedaan yang sangat mendasar dari genre musiknya. Betul. Istilahnya itu kalau major label atau konvensional itu dulu disebutnya industri, musik industri. Ya. Nah, tapi sekarang yang indie pun itu musiknya bebas. Bisa sama boleh, bisa enggak boleh. Jenisnya apapun nggak dibatasi. Tidak ada pengkotak-kotakan jadinya. Itu kotak band. Kotak. Ya sih. Idolaku ya. Idolaku juga tuh. Mas Ella, apa kabar? Sehat, Cak? Juragan pete. Omai pinggir sawah. Wena. Oke, kemana ya? Kedepannya udah seperti itu. Pesan apa ya buat teman-teman semua supaya itu tadi menambah semangat atau istilahnya sudahlah, tutup semua ketakutan akan berkarya. Silahkan. Kalau pesan ini agak ini ya, maksudnya kalau pesan sebetulnya sama ya, Mas. Ini nggak cuma penyanyi, nggak cuma apa, jadi atau industri. Ketika semuanya dulu kita waktu kecil sekolah, nomor satu kan denger. Jadi banyak denger aja dulu, banyak cari referensi, ya kan, banyak ngobrol sama yang lebih senior atau lebih tahu gitu kan. Karena kadang sekarang aku banyak ketemu anak-anak muda sekarang yang mereka jauh lebih ngerti nih kayak gimana gitu kan. Jadi jangan ya taruh aja lah semua itu, gengsi taruh, ego taruh dulu itu, ya kan. Bukan berarti dihilangkan loh ya, ditaruh, ya kan. Ketika sudah siap untuk berbicara ya baru berbicara. Termasuk di karya juga seperti itu. Di karya pun seperti itu. Wow. Jadi sudah, Dut. Aku matur suwun ya. Siap. Makasih ya. Matur nuwun, Mas. Begitulah obrolan singkat gua, podcast on the street ala Jul Kriwil dan Duty Oris. Semoga ini bisa memberikan inspirasi dan terus semangat berkarya untuk kalian semua. Sampai ketemu di podcast dengan bintang tamu yang lebih menarik. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, share kalau video ini berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suan.